hamba akan terhitung sholat, kata Nabi, selama sholat yang menahan dia. Habis maghrib kita buka di sholat, kenapa? Menunggu isya. Selama kita menunggu isya, dunia menunggu isya, maka kita dihitung sholat terus. Sama halnya, begitu selesai Ramadan, ya Allah, kalau umur panjang, ya mudah sampai Ramadan yang akan datang, kembali kami beribadah, kembali kami mengabdi, maka menunggu Ramadan yang akan datang, dihitung Ramadan bagi kita. Jadi perlunya kita berniat yang baik dalam segala hal, ya. Karena niat ini juga ya memberikan natijah, buah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ada seorang ulama dipertanyakan, orang nanya, kenapa katanya al-muslim muqaddad bil jannah? Orang muslim itu kok bisa kekal di surga, ya kan? Padahal umur kita paling 100 tahun, Pak. Adakah di Sumatera ini yang umur lebih 100 tahun, Pak? Atau 100 tahun ada kan? Jarang ya, sangat jarang. Soalnya kalau lebih 100 tahun kadang-kadang repotin orang, Pak. Jadi aturan Allah Ta'ala itu bagus. Umur kita 100 tahun, oke lah, katakanlah 100 tahun. Kemudian potong masa balik 15 tahun, berarti 85 tahun kan? Tapi kita kok bisa di surga selama-lamanya? Nah ini luar biasa Allah Ta'ala. Aturan kalau hitung-hitungan dagang paling 100 tahun lah kita di surga. Habis itu habis kontrak itu. Tapi Allah berikan kepada kita mukhallad fil jannah, orang mukmin bahkan dikekalkan di surga. Kata para ulama, ya, di samping rahmat Allah pastinya rahmat Allah. Yang kedua adalah ganjaran bagi orang mukmin yang selalu meniatkan untuk mengabdi kepada Allah selama dia diberi waktu. Alhamdulillah, Pak, kita ini kan, andai besok kita masih berumur, kita besok masih sholat, ya, kita masih beriman dengan Allah Ta'ala. Andai kasih 200 tahun, alhamdulillah kita beriman dengan Allah Ta'ala dengan umur yang masih berikan oleh Allah Ta'ala. Andai kita dikasih 1000 tahun, kita pun masih beriman dengan Allah Ta'ala. Niat kita minimal, ya. Niatan seorang mukmin yang selalu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah ini yang menjadikan penghargaan bagi dia mukhallad fil jannah. Ini orang dikekalkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya mohon maaf sebaliknya. Kenapa orang kafir mukhallad benar? Kenapa orang kafir selamanya di neraka? Seperti itu juga. Karena orang kafir dikasih waktu 100 tahun karena iman, tambahi lagi 100 tahun karena iman, 1000 tahun tambah karena iman. Umatnya Nabi Nuh, ya. Berapa banyak umat Nabi Nuh? Sekian tahun, ribuan tahun umur mereka karena iman. Nah, tidak ada keinginan untuk beriman. Nah, ini yang menyebabkan mereka mukhallad benar. Niat ini sangat menentukan, ya. Bahkan dalam hal-hal yang mubah sekalipun, hal-hal yang biasa, kalau kita niatkan dengan niat yang baik, Allah akan berikan balasan kepada kita, ya. Jadi jangan lupakan niat kita dalam seluruh aktivitas kita. Ya Allah, seandainya umur panjang ke bulan depan, insya Allah 4 pagi majlis taklim, atau yang kedua, ya Allah kalau umur panjang minggu depan 4 pagi majlis taklim, mana kan? Ini banyak nih majlis taklim kita di Grogol, di tempat-tempat yang dekat dengan kita. Ya, kita berniat untuk hadir. Selama kita berniat untuk hadir, maka ditulis ikut. Paling kadang kita kalau hadir berniat barang supaya tercatat gitu kan. Qadarullah, andai Allah mentakdirkan kita meninggal sebelum bulan depan, sebelum minggu depan yang dimana kita berniat mengumpati majlis taklim, mati dalam keadaan belajar lagi. Mata kita belajar ini, mata syahidan. Barang siapa meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, meninggal mati syahid. Ya, jadi kita gampang. Umat Rasulullah, orang mencari syahadah itu luar biasa. Allah berikan jalan luar biasa. Kebanyakan umatku, kata Nabi, syuhada umati ashabul burs. Kebanyakan umatku mati syahid itu adalah umatku yang meninggal di pembaringan, di atas tilam meninggalnya. Kebanyakan umatku yang mati syahid, kata Nabi, umatku yang meninggal di atas tilam. Kenapa? Karena niat syahadah itu tadi, ya. Niat mati syahid, niat menuntut ilmu, niat berbuat baik. Niatnya ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita meneruskan pembelajaran kita yang dihimpunkan oleh Imam Rukun Dakwah, ya. Rukun Dakwah Imam Abdullah bin Abi Hamdan, seorang ulama besar pada zamannya, dan beliau adalah orang
Lalu yang diberikan kelebihan Allah, basirahnya lebih kuat daripada basarnya. Mata beliau tidak melihat, tapi hatinya sangat melihat. Ya. Jadi kita mohon maaf, ulun minta maaf sebesar-besarnya. Ini bukan berarti menggurui, Pak ya. Kita tidak berarti menggurui, tapi kita belajar dengan sahih kita. Kita belajar dengan Imam Abdullah bin Al-Haddad, di mana beliau memberikan pemaparan dan wejangan bagi kita semua. Kita masuk kepada tatib matun ke alinea kedua. Waqala Imam Al-Mu'allif rahimallahu taala, wa idza manaka syai'un an amrin aw qaddama 'alaika ahadan fa iyyaka an tattahimahu. Apabila ujar sidin, ini etika kita dalam berguru, ya, tata cara kita dalam berguru. Tapi yang dimaksudkan sidin sini Syekh Rabbi, Pak, bukan Syekh Taklim. Jadi Syekh itu kan banyak. Ada Syekh Tarbiyah, ada Syekh Rabbi, ada Syekh Taklim. Ini sudah dibahas oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, kriteria guru-guru. Nah, ini Syekh Rabbi artinya Syekh yang memang tuan guru yang memang mendidik kita secara zahir dan batin. Ini. Tapi sekarang mohon maaf, ini sangat jarang, Pak. Orang yang bisa berstatus Syekh Rabbi, ya. Kebanyakan kayak ini murabinya lain, Pak. Ustadznya YouTube, murabinya Syekh Google. Nah, ini selesai sudah. Buat milenial ini kan kayak itu, bahwa ustadznya YouTube, murabinya Syekh Google. Apa aja Syekh Google aja sudah. Maka beruntunglah kita manakala hidup kita ini pernah, walaupun tidak pernah memiliki Syekh Murabi. Udah Murabi, maaf Murabi gitu ya. Udah ulama, maaf dia. Ini. Ya. Karena mereka lah, ya, yang mendidik kita. Jadi banyak hal yang dulu memang bisa dikerjakan secara langsung, tapi sekarang nggak bisa lagi. Sehari orang masih nyaman berkhalwat. Kenapa? Karena murabi masih ada yang mendidik kita untuk khalwat. Kalau sekarang berkhalwat sorangan bisa stres sebenarnya, ya, keluar kemudian sorangannya. Karena ada kita, karena kawanan kita. Kalau dulu kemudian masih ada yang mengawasi, ya, memperhatikan kalau panggil guru kumpul itu puluhan tahun khalwatnya, tapi atas tarbiyah berbalik ada yang mengawasi, ya. Kalau kita sekarang ya karena memang eranya sudah beda, sudah bisa-bisanya ya. Khalwat kita apa? Khalwat kita ini meninggalkan haram, itu aja sudah. Orang pegawai haram itu jangan lupa, itu sudah. Belum ingat ujian Habib Umar mengenai khalwat, kata Cina apa? Khalli jismak ma'anas wa qalbak ma'allah. Biarlah badanmu berserta manusia, di tengah manusia, tapi hati kamu ingat bahwa Tuhan. Nah itu khalwat kita ini. Jadi khalwat kita ini ingat bahwa Tuhan itu, Pak. Di mana pun kita berada, ya. Kadang mutlak kita mesti ke hutan, mesti ke sunyi, ya. Hutan benar itu. Jadi apa yang kita bisa, yang penting kita ingat Allah, ya. Apabila seandainya kata beliau kita memiliki syekh, kemudian menegah kita jangan melakukan ini, kamu jangan melakukan ini. Kemudian beliau suruh yang lain untuk melakukannya, padahal kita bisa. Maka jangan pernah kamu berprasangka buruk dengan guru kamu, beliau. Ini kata. Ini namanya taslim lah. Taslim itu pasrah terhadap putusan tuan guru. Ya. Kalau kita disuruh ditanya, ini kan jangan mengerjakan ini, tapi orang lain disuruh, selesai. Berarti ini apa? Masalahnya untuk orang ini dan kita tidak cocok untuk masalah itu, pekerjaan itu. Jangan pernah kita prasangka apa gurunya mengebelain, nah ini jangan. Ya, suuzon lawan syekh itu bahaya. Ya, suuzon lawan orang yang aulia Allah itu ngeri itu. Ya. Jangan pernah kita berprasangka tidak baik dengan guru. Bahari, Pak. Bahari. Zaman sahabat. Nabi ada satu ekspedisi, ini peperangan kecil ya, orang Islam sedikit berperang dengan orang kafir. Di dalam anggota yang sedikit ini, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar bin Khattab, di situ ada tokoh-tokoh yang lain. Yang disuruh Nabi menjadi pimpinan pasukan adalah Amr bin As. Amr bin As memang seorang ahli strategi peperangan, cuma Amr bin As hanya masuk Islam mualaf masih mualaf.
Bakar taslim, Umar taslim, bahkan Ali bin Abi Thalib taslim. Artinya pasrah karena ini amrun Nabi, karena ini perintah Rasulullah SAW. Sampai malam hari, ya, karena berangkatnya orang profesional semua, Pak. Jadi sahabat Nabi itu luar biasa. Ada satu orang sahabat Nabi yang sebanding dengan 100 orang pasukan biasa. Bangsa Kopassus dan Dendiaka dan itu. Pasukan satu sahabat ini sebanding dengan 100 orang. Yang paling parah ada satu orang sebanding 1000 orang. Kok bisa? Ya, itu rahasia Allah. Ya. Yang pertama karena ketakasan pribadi, yang kedua karena semangat dan haibah. Orang yang sendirinya bisa alas dari ini. Ya. Termasuk orang yang sebanding lebih dari 100 siapa? Zubair bin Awam. Zubair itu masih paman Nabi karena bini sini itu akhirnya sudah selesai. Ya. Ini Zubair luar biasa. Ya. Sini seorang bisa mengoperasikan pabrik pasukan 12.000. Pasukan 12.000 baris dihantar Zubair pakai kuda dari depan pasukan sampai ke ujung sana. Boleh lah, itu baik soalannya. Orang Romawi terikut melihat ini cuma satu orang Muslim gila ini. Satu orang sebagai ini bisa nembus pasukan dan lebih banyak. Itu senang dulu. Boleh cerita tadi, Pak ya, karena ini yang disuruh Amr bin As, Umar bin Khattab pasrah. Ya. Cuma memang kalau urusan strategi bolehlah, ya artinya adu argumentasi. Begitu musuh kalah, musuh lari. Umar ini mengejar, mau habisnya sudah sih. Ujar Amr bin As, jangan dikejar. Gunung Umar bin Khattab, jangan dikejar, hubungan nanti mesti habis. Udah, malam itu musim dingin. Mau nyalakan api, jangan kata Amr bin As, jangan nyalakan api. Wah ini dia Umar, ada musim dinginan ini maka udah boleh nyalakan api. Tapi Amr Nabi ya. Nabi mengangkat Amr bin As sebagai pimpinan, mau tidak mau suka tidak suka harus mengikuti. Sampai pada akhirnya tertahan di sini begitu sampai Madinah langsung dikatakan, ya Rasulullah nih macam-macam nih Amr bin As nih masa gini curhat langsung tertahan di tempat. Nabi tidak menyalahkan kata Rasulullah, ya Amr, kenapa ceritanya harus seperti ini? Ujar Amr bin As, kan perintah biar ya Rasulullah kita melawan musuh. Setelah kita menang, kita tidak merintahkan untuk menghabisi. Ya sudah selesai. Kami menang, kami tidak mengejar. Kenapa? Kalau kita kejar, ketahuan ya jumlah kita sedikit dibaliknya salah. Hancur kita. Kenapa yang ternyalakan api? Biar sedikit. Kalau menyalakan api, ya Rasulullah dari jauh kelihatan kita. Jumlah kita musuhnya sedikit. Tapi kalau penyerangannya malam hari, kamu udah tahu, gitu kan? Jadi bujur, ya Umar, bujur daripada Amr bin As. Yang kita syahid di sini apa? Taslim ini, ya. Ya walaupun menggerunung boleh aja. Sehingga Umar menggerunung dalam artian memprotes masalah strategi, ya. Tapi terhadap kepemimpinan Amr bin As yang tidak lebih 3 bulan baru masuk Islam, terima. Ada pernah kok Rasulullah kan saya tanya kita kenapa Amr yang jadi? Jadi apapun ujar imam dan kalau sudah guru kita menyuruh itu jangan pernah ikan suzon wal takun mu'taqidan annahu qad fa'ala ma huwa anfa'u wal ahsan. Dan jadilah etikatmu bahwasanya ia melakukan sesuatu barang yang ia lebih manfaat dan lebih baik bagi kamu.